kerjaan aku kalau lagi habis pulang dari pasar dagang gitu sehari-hari kayak gini. Kalau malam ada 3 karyawannya, kadang ada dancernya juga 3. paling malam kalau banyak gitu. Kalau malam aku di sono, kalau sore aku di karyawan lab gitu, bantu-bantu doang. Kan suka mereka kan ada yang belum dapat kerjaan, kayak nganggur, ada yang diputus kontrak. Terus daripada dia iseng buat bisa bantu-bantu uang jajan dia sendiri, aku ajak nge-lab, bantu-bantu. Kan aku kan suka kotor-kotoran, PK challenge. Kalau aku beli telur, terigu, kecap, nyuruh ini anak buah aku gitu. Kalau untuk itu kan privasi ya, cuman saya bilang alhamdulillah lah. Kita kan namanya dunia hiburan. Kita tujuannya satu, aku nggak mentingin saweran atau gip, besar atau enggaknya. Yang penting aku tuh ngonten, niatnya gimana caranya ini penonton bisa terhibur dulu deh. Itu dulu kuncinya, satu, penonton bisa terhibur. Keduanya mereka itu nggak jenuh dengan konten-konten saya gitu, selalu positif. Kalau masalah orang ngegip, menyawer, itu mah rezeki belakangan lah ke depannya gitu. Yang penting pernah kalau lagi kita kan kalau dunia entertain begini kan termasuk entertain hiburan ya gitu kan. Kadang ya kalau lagi ada orang baik, sultan gitu ya yang mampir suka dapat lah, suka 10 juta gitu. Sekali nge-lab aja gitu berapa jam gitu. Kadang lebih, tergantung sih. Kalau ini mah lagi ini aja gitu, kecil, besarnya itu udah besar itu. Dan kalau ini kan tujuannya aku mah satu, nggak mengharapkan gip besar ini itu. Kita kan artinya konten kreator, gimana caranya aku menghibur penonton. Dan zaman sekarang juga nggak aneh orang banyak cari uang di live streaming gitu. Yang penting aku kontennya itu nggak, emang semua juga live streaming itu identik kita itu menghibur ya. Artinya bukan dibilang ngemis juga, karena ada kerjaan juga kayak joget, main kotor-kotoran, main challenge-challengean, biar supaya penonton itu saling support lah gitu kan, saling ngedukung gitu. Emang ya nggak munafik sih, tujuannya emang nyari koin gitu. Cuman kan kitanya mau capek, mau kecuali kita diem nggak ngapa-ngapain lalu kita mengharapkan gift, nggak ada kerjaan, nah boleh dibilang itu nggak jauh dari minta-minta lah kasarnya gitu ya. Karena kan aku juga joget capek menghibur, artis saja menghibur dibayar kok sama sponsor ya kan. Bedanya gitu kan, aku menghibur penonton di live streaming berarti aku dikasih rezeki sama penonton gitu. Yang penting penonton ikhlas gitu, apapun yang diberi kecil besarnya berkah gitu. Jadi aku sebelum kenal dia emang udah dikenal lumayan juga dengan di TikTok. Aku joget-jogetin dia, aku berani joget di jalan raya, malu-malu sampai aku dihujat, dibilang pengemis, ini itu, badan sehat, bukannya kerja, segala macem lah gitu. Padahal aku juga pagi dagang gitu. Itu awal mula perjalanan aku main aplikasi itu. Bener juga, kayaknya ada aku tambah banyak. Cuma ya bagus sih ya, bagus buat dia. Ya mudah-mudahan gak settingan aja sama aku. Kalau settingan ya tinggal nangis aja. Aku tuh naik cuma 50% ya. Kalau Arya mungkin lebih banyak ya, 70%. Iya tembus, kemarin juga 20. Nah, tapi kalau aku nyanyi sendiri juga kadang-kadang 20 juga sama. Arya juga sama sih, kalau joget juga tembus segitu juga. Jadi kayak ladang ini juga masih cuan juga gitu kan dari live. Iya cuan juga. Ya, pertama kita sekarang hidup di era yang namanya adalah era ekonomi perhatian, the attention economy. Artinya apa? Perhatian ujungnya adalah cuan. Ketika setiap orang, tidak peduli dia seorang selebritis ataupun bukan, ketika dia mampu membuat orang lain menoleh ke akunnya dia lewat konten-konten yang dia produksi, maka ujungnya tentu saja bukan hanya kesenangan pribadi karena diperhatikan, tetapi juga memperoleh pendapatan. Nah, ini memang menarik. Kenapa? Bahwa untuk mencari perhatian di era digital bukanlah sesuatu yang mudah. Karena bayangkan, tahun 2023 saja ada sebuah riset yang menunjukkan
dalam 1 menit itu sedikitnya ada 2 juta komen Instagram. Lalu ada 500 video yang dipost di YouTube misalnya. Jadi bayangkan, dalam 1 menit saja orang di seluruh dunia berebut mencuri perhatian. Sehingga perhatian menjadi sesuatu yang langka dan tentu saja ujungnya menjadi sangat berharga. Inilah yang menyebabkan banyak orang akan rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perhatian, termasuk memproduksi konten-konten yang terkadang tidak semuanya positif, bisa jadi negatif, bahkan hanya penuh sensasi dan kontroversi. Bicara masyarakat, apalagi ketika sebuah aksi dilakukan selebritis, ada beberapa faktor yang membuat kemudian masyarakat tetap terpikat. 1, masyarakat merasa bahwa para selebritis itu mewakili mimpi mereka. Ketika seseorang punya mimpi yang disebut dengan Cinderella Complex, dia berhayal bahwa misalnya dia bisa mendapatkan pasangan seperti seseorang yang dipuja, maka ketika seorang selebritis bisa memperlihatkan kehidupan seperti itu, mereka, para penontonnya akan merasa diwakili. Atau ketika seseorang bermimpi untuk bisa memiliki misalnya kekayaan, dengan menonton para selebritis atau orang-orang yang memamerkan kekayaannya, mereka merasa mimpinya diwakili. Kalau bicara dampaknya, pertama, beberapa penelitian telah menunjukkan ketika seseorang menonton banyak sekali tayangan yang mengumbar material atau kekayaan misalnya, maka orang yang menonton berpotensi akan kehilangan rasa pedulinya, rasa kemanusiaannya misalnya. Atau kemudian ketika dia menonton aksi-aksi yang sifatnya mengerikan misalnya gitu ya, menakutkan dan penuh sensasi, maka itu juga bisa berpotensi membuat para penontonnya kemudian menjadi trauma ataupun malah mengikuti hal-hal yang tidak sepenuhnya positif tersebut. Terus terang, apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang baru, apalagi dalam konteks Indonesia. Mengingat Barat yang sejak lebih dari 70 tahun lalu, semenjak media ditemukan di Barat, mereka lah yang mengajarkan bagaimana penduduk dunia membangun citra di media sehingga kemudian bisa mendapatkan perhatian dan juga pendapatan dari media. Sudah lama ada bagaimana orang memanfaatkan gemerlap sorot media untuk kepentingan membangun kepercayaan diri, membangun pencitraan, termasuk mendapatkan pendapatan. Yang berbeda hanya mediumnya. Kalau dulu sifatnya baru bersifat cetak atau televisi, sekarang sifatnya digital yang bisa dinikmati oleh siapapun bahkan 27 jam sehari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.